Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsin kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya kita membasahi lisan-lisan kita dengan ucapan alhamdulillah, karena dengan sebuah ucapan yang insya Allah akan memenuhi mizan orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Demi Allah, seandainya kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah Jalla wa'ala, maka dipastikan kita akan gagal. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Demi Allah, nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, Allah menghujamkan di dada kita kalimat la ilaha illallah. Demi Allah, ini nikmat yang paling besar yang kita rasakan di dunia dan di akhirat kelak. Demi Allah, tidaklah surga itu akan terbuka kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Maka seseorang yang memahami akan perkara ini, maka dia akan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tidak ada nikmat yang paling besar daripada nikmat seseorang dihujamkan di hatinya kalimat la ilaha illallah. Dan juga tentunya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memudahkan kita berjalannya kita di kegelapan malam menuju salah satu rumah Allah, mengerjakan salat subuh berjamaah yang Nabi SAW khabarkan sungguh cahaya yang sempurna bagi orang-orang yang berjalan menuju rumah-rumah Allah di kegelapan malam. Demi Allah, wahai saudaraku, kita akan melewati sirat. Demi Allah, kita akan melewati sirat yang di bawahnya neraka, yang dibakar 3000 tahun lamanya, dan saat ini begitu gelap. Dan orang-orang yang melewati sirat itu membutuhkan cahaya. Maka ada seseorang yang cahayanya sempurna, maka kita berharap kita termasuk orang-orang yang cahaya sempurna. Dan ada pula yang hanya kelap-kelip di antara ibu jari jempol kakinya. Allahu Akbar. Tatkala nyala kakinya, maka dia bergeser kakinya. Lalu dia berhenti lagi sejenak tatkala mati lampu itu. Allahu Akbar. Kita membutuhkan cahaya, wahai saudaraku. Maka beruntunglah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berjalan ke rumah Allah untuk sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita cahaya yang sempurna, dan kita termasuk hamba-hambanya yang mudah berjalan di atas sirat. Dan kita di dunia mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bersemangat di atas siratal mustaqim. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali. Karena kita Ahlus Sunnah, maka Ahlus Sunnah begitu mengagungkan para sahabat, dan kita beragama dengan metodenya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya juga doa dan salawat kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Saudaraku sekalian, kita hidup di zaman penuh fitnah. Saking fitnah itu begitu besarnya, maka Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita bahwa akan datang satu zaman, warajulun, seseorang,
wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Orang itu beriman di waktu pagi dan di waktu sore dia bisa kufur. Atau sebaliknya. Kenapa? Karena begitu besarnya fitnah yang luar biasa ini. Sehingga manusia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan jangankan orang awamnya, orang-orang yang berilmu hari ini, paham ilmu alat, alim dalam perkara bahasa Arab, tapi tidak bisa memahami mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan tatkala diberikan nasihat, bukannya kembali rujuk kepada kitabullah wa sunnah, namun yang ada justru mengagungkan akal, mempertahankan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling besar dan paling bermanfaat dalam zaman ini bagi seseorang yakni diberikan oleh Allah istiqamah. Diberikan istiqamah. Maka perlu kita membahas pentingnya istiqamah. Penting sekali untuk istiqamah. Ya. Maka kenapa pentingnya istiqamah? Yang pertama, wahai saudaraku, yakni konsep agama kita adalah agama tauhid. Qul huwallahu ahad. Apa? Yakni konsep agama kita agama tauhid. Apa maknanya? Qul huwallahu ahad. Rabb kita yang esa. Maknanya kata para ulama salah satunya qul huwallahu ahad, yakni Rabb kita yang kita sembah kemarin di bulan Ramadan, maka Rabb kita yang akan kita sembah juga di bulan Syawal, dan sekarang kita telah masuk di bulan Dzulqa'dah. Maka Rabb kita di bulan Dzulqa'dah juga Allahu Jalla wa'ala. Di bulan depan bulan Dzulhijjah juga Rabb kita Allahu Jalla wa'ala. Maka di seluruh ke-12 bulan maka Rabb kita adalah Allahu Jalla wa'ala. Qul huwallahu ahad. Maka itu pentingnya kita istiqamah. Maka dahulu ada seseorang bertanya kepada syekhnya, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sa'ban? Maka apa kata para ulama? Nahnu rabbaniyun. Kita ini Rabbu, yakni Abdullah wa Abdurrahman. Kita penyembah Allahu Jalla wa'ala. Kita bukan Rabbnya Sya'ban, bukan Rabbnya Rajab. Kita tidak menyembah kepada Ramadan, tapi kita menyembah kepada Rabbnya Ramadan. Maka jangan membeda-bedakan. Karena sebagian orang, ya, kita telah melewati bulan Ramadan. Yang jelas memang bulan Ramadan, bulan kita memenuhi hidup kita dengan ibadah. Namun jangan membeda-bedakan. Antum ada seseorang yang hanya membuka mushafnya di bulan Ramadan. Ada seseorang yang bersedekahnya hanya di bulan Ramadan. Ada seseorang yang mengunjungi keluarganya, berziarah hanya di bulan Syawal, di tanggal 1 dan 2 Syawal. Maka jangan lakukan itu. La taf'ali akhi. Lakukan bahwa kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala terus. Maka kita membuka mushaf kita di bulan Ramadan, kita membuka juga mushaf kita di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan seterusnya. Maka perlu kita untuk istiqamah. Maka pernah saya sampaikan memang istiqamah itu berat ya akhi. Seseorang menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam, 10 kali hatam mungkin di bulan Ramadan, Allah mudahkan dan dia di atas kemudahan. Tapi antum menghatamkan Al-Quran 2 kali hatam saja di bulan-bulan biasa, mudah? Tidak mudah. Maka perlunya kita istiqamah. Ya. Lalu nasihat para ulama, kenapa kita perlu sekali istiqamah? Karena sebentar lagi kita akan mati, wahai saudaraku. Saya katakan, ingat, sebentar lagi, demi Allah, ketika hari itu datang, ketika nyawa antum telah sampai di kerongkongan, demi Allah, antum tidak akan menyangka hari itu hari terakhir antum.
Dan ternyata begitu sebentarnya. Sebentar lagi kita akan wafat, sebentar lagi kita akan mati. Maka Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, kata Allah Tabarak wa Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Jalla wa Ala memastikan orang-orang yang mengatakan Rabbku Allah dan istiqamah di atasnya. Apa dampaknya? Maka dia tidak akan ada rasa khawatir dan tidak ada rasa bersedih hati. Ya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam surah Al-Ahqaf demikian. Lihat di dalam surahnya yang lain, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabbku Allah, kemudian dia istiqamah, maka tatkala mereka ingin wafat, tatkala ajal telah berada di atas sakaratul maut. Wahai saudaraku, kita biasa ketika ingin melakukan suatu hal kita persiapkan, Pak. Persiapan kita, lihat ada orang ingin menikah, ada orang ingin melakukan event-event, maka dia melakukan persiapan. Ada yang persiapannya ya 1 bulan, ada yang persiapannya bahkan 1 tahun. Tapi tahukah kita event yang paling butuh persiapan, yakni tatkala nyawa kita akan dicabut. Persiapannya butuh seumur hidup, yakni istiqamah. Kenapa? Karena ketika mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Maka tatkala seseorang telah berada nyawanya di kerongkongannya, maka malaikat turun mengatakan wala takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih. Naam, kita ketika meninggalkan dunia, Pak, semua orang pasti sedih. Semua orang pasti takut. Dia takut dengan apa yang akan dia hadapi, dan dia bersedih atas apa yang dia tinggalkan. Namun bagi orang-orang yang istiqamah, dia tidak akan takut dan dia tidak akan bersedih. Kenapa? Karena yang menjemputnya malaikat sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang sahih, ya akhi, antum yang pernah bepergian safar, mungkin ada yang pernah hajian, pulang dijemput. Ya, mungkin paling top orang Indonesia jemput 1 bis. Ya, 1 bis. Tapi pernahkah antum dijemput oleh jemputan yang sejauh mata memandang? Allahu Akbar. Pemandangan yang sangat takjub. Sejauh mata memandang. Maka keluarlah ruh orang beriman itu seperti keluarnya air dari mulut teko yang begitu mudahnya, lalu dibalut dengan kain kafan dari surga. Allahu Akbar. Lalu diajak jalan-jalan, naik ke langit pertama. Begitu harumnya, begitu indahnya ruhnya si fulan. Maka dikatakan, ruh siapa ini? Fulan bin fulan. Dibukakan pintu langit pertama, terus naik sampai langit ke-7. Allahu Akbar. Lalu terdengar sebuah seruan, catat amalan hambaku ini di kitab Illin, calon penghuni surga. Allahu Akbar. Bagaimana tidak tenangnya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjamin atas orang-orang yang beriman dan istiqamah, anak-anak mereka, keluarga mereka yang ditinggalkan, dititipkan kepada Rabbul Alamin sebaik-baik yang dititipkan. Allahu Akbar. Maka tidak ada rasa khawatir. Ya. Maka akan diberikan ya janji yang sangat agung. Ya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah pastikan, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah Jalla wa Ala, kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan juga nanti di akhirat. Maka orang yang istiqamah, Pak, pelindungnya bukan DKI 1. Camkan baik-baik. Bukan Jawa Barat 1. Bukan RI 1, tapi Rabbul Alamin yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allahu Akbar. Maka siapa yang bisa memberikan mudarat? Tidak ada.
Maka istiqamah ini ya sesuatu ya perkara yang sangat besar. Bahkan tidak sampai situ. Nuzulan min ghafurir rahim, kata Allah Jalla wa'ala, yakni penghormatan, diberikan penghormatan, dan Allah berikan ampunan. Allahu Akbar. Orang yang istiqamah diberikan penghormatan. Makanya tadi lihat dibawa oleh para malaikat yang mulia, diberikan yakni kedudukan yang mulia. Ya. Antum nanti bisa buka dalam surat Fussilat di ayat ke-30 sampai 32. Taib, kemudian pentingnya istiqamah yakni agar dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Kita semua ingin mendapatkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena siapa yang dicintai oleh Allah, maka akan selesailah masalahnya. Demi Allah, siapa yang mau beres urusannya, maka hendaknya dia mencari cinta Allah Jalla wa'ala, bukan cinta makhluk. Ya, bukankah seseorang saja di dunia, kalau antum mencintai anak antum, bagaimana tatkala anak antum mendapati masalah? Apakah antum berusaha menyelesaikannya? Tak, tentu. Pasti semua orang yang mencintai seseorang, maka dia akan berusaha untuk memberikan manfaat untuk orang yang ia cintai. Kalau saja sesama makhluk memiliki sifat yang demikian, maka Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim tentu lebih menyayangi makhluknya dan memberikan pertolongan lebih daripada makhluk kepada makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita lihat dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa itu amalan yang membuat Allah mencintainya dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Adwamuha wa inqal, kata Nabi, yakni sebuah amalan yang dilakukan secara istiqamah, secara berkelanjutan, wa inqal, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ya akhi, antum merutinkan setiap malam dengan sesuai kemampuan antum membaca Al-Quran satu lembar, tapi ditadaburi, berusaha mengamalkan dan terus antum melakukan, itu jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada orang-orang yang hanya membuka mushafnya di bulan Ramadan. Satu lembar satu hari, tapi terus. Atau 5.000 rupiah antum bersedekah setiap subuh, atau setiap pagi, atau setiap siang. Demi Allah, itu lebih baik daripada seseorang bersedekah 1 juta, 2 juta, tapi setelah itu nggak pernah lagi bersedekah. Antum mengantarkan setiap hari apa yang antum masak di rumah antum, lalu antum berikan kepada tetangga antum, walaupun semangkuk kecil, hanya sayur asem, hanya sayur sop, hanya 2 potong ikan, 2 potong ayam goreng, tapi antum berikan setiap harinya, demi Allah itu jauh lebih utama, lebih baik daripada antum memberikan 1 ekor ayam tapi setahun sekali. Wa inqal, maka hendaknya seseorang dia melihat di mana potensi dia, karena setiap orang diberikan keadaan yang berbeda-beda. Wahai saudaraku, ada orang kuat di dalam perkara sholat malam, maka dia jaga sholat malamnya. Ada seorang diberikan kekuatan dalam masalah harta, dia bisa bersedekah, maka dia jaga istiqamah di atas sedekah. Ada orang yang diberikan kelapangan waktu sehingga dia bisa berziarah, mengunjungi orang tuanya, mengunjungi saudara-saudaranya, maka dia berusaha istiqamah di atas silaturahim. Ya. Maka istiqamah ini pengaruhnya sangat besar dan akan mendapatkan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat dalam sebuah riwayat, ya, ada seorang para sahabat bertanya ketika Nabi SAW telah wafat, apakah Nabi SAW itu orang yang mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menjawab, la, kana amaluhu dimah. Kata Aisyah, beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu. Tidak pernah. Ya, amalan beliau adalah amalan dimah, yakni yang kontinu. Amalan yang senantiasa kontinu. Inilah sifat dari amalnya Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dalam menjalankan sunnah Nabi SAW pun harus cara menjalankannya pun mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yakni istiqamah. Nabi orang yang istiqamah. Ya. Dan istiqamah ini perkara berat, Pak. Kenapa? Karena Nabi SAW di kepalanya hanya ada beberapa helai uban. Camkan baik-baik. Nabi di kepalanya hanya ada beberapa helai uban. Dan salah satu yang membuat uban Nabi SAW keluar, surat Hud ayat 112. Perintah untuk istiqamah. Perintah untuk istiqamah. Maka ini beratnya memang istiqamah. Namun pahalanya sangat besar. Ya. Lihat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr bin As, pernah mengatakan kepadaku, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan itu. Kenapa? Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Si fulan itu dahulu biasa ngerjain sholat malam, lalu sekarang dia tidak lagi mengerjakannya. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, orang yang istiqamah diangkat, dipuji. Namun orang yang meninggalkan istiqamah, dia terhina. Dan yang menghinanya, yang mencelanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan itu. Jangan seperti si fulan itu. Dahulunya rutin sholat malam, lalu setelah itu dia tidak sholat malam lagi. Jangan seperti itu. Ya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang ya berusaha istiqomah di atas amalnya dan dia sesuaikan kemampuannya. Makanya Pak, ketika orang sholat malam contohnya, jangan ada orang terlalu bersemangat, maka dia sholat malam memberatkan dirinya. Ya, sholat malam langsung satu malam satu juz misalkan, satu malam satu juz. Bagus, tapi ketika kemampuannya belum sampai, maka dia akan tumbuh pada ya futur. Akhirnya dia meninggalkan sholat malam. Maka yang benar bagaimana? Diawali dengan hal yang mudah. Ya, misalkan dia sholat malam 1 rakaat 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Selesai. Maka dia coba lagi bulan depan 10 ayat, 10 ayat. Kalau 10 ayat saja Pak, bukankah Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat malam yang membaca 10 ayat, maka dia tidak akan ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang minal ghafilun, orang-orang yang lalai. Dan siapa yang membaca 100 ayat dalam sholat malamnya, maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai qanitin, orang-orang yang taat. Dan siapa yang membaca 1000 ayat dalam sholat malamnya, maka dia mendapati sesuatu yang sangat banyak, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Maka memang target kita ingin suatu saat pernah sholat malam dengan menghabiskan membaca 1000 ayat. Antum pernah membengkakkan kaki antum untuk berdiri di hadapan Allah, mempersembahkan kepada Allah Jalla wa'ala bahwa kaki ini pernah bengkak di atas ketaatan kepada Allah. Jangan sampai bengkak cuman karena asam urat Pak. Kenapa antum bengkak kakinya? Asam urat. Masya Allah. Ya, tapi ada orang bengkak kakinya seperti Nabi SAW karena ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Gak apa sekali, boleh. Tapi lihat ada tahapannya ya akhi. Maka 10 ayat, 10 ayat. Maka kalau 10 ayat setiap rakaat, maka 100 ayat. 110 ayat kalau 11 rakaat. Ya. Bersama witirnya. Maka antum sudah ditulis di sisi Allah sebagai muti'in, orang-orang yang taat. Pelan lagi sampai mudah-mudahan Allah berikan kekuatan antum sanggup 1 rakaat 100 ayat. 1 rakaat 100 ayat. Allahu Akbar. Dan Allah mudahkan bagi siapa yang Allah mudahkan. Dan kalau Allah ingin mudahkan kepada seorang hambanya, cukuplah huruf kaf dan nun, kun, maka terjadilah itu. Mudah bagi Allah.
Maka jangan heran Utsman bin Affan radhiyallahu anhum pernah menghatamkan Al-Quran di Masjidil Haram, sholat witir 1 rakaat. Jadi ba'da Isya beliau sholat sampai menjelang fajar dan menghatamkan Al-Quran dengan 1 rakaat radhiyallahu anhum. Ya. Maka dalam hadis Bukhari tadi, ingat ya, Nabi SAW menginginkan kepada Abdullah bin Amr bin As, jangan seperti orang-orang yang tidak istiqomah. Maka jaga Pak, yang sudah sholat malam jaga. Ya, khususnya sholat witir Pak. Witir ini penting. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dahulu, kalau di dalam ya orang-orang yang belajar ilmu hadis, maka siapa yang biasa meninggalkan sholat witir, maka kata Imam Ahmad, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang thiqah. Jadi riwayatnya ditolak. Ajib. Ya. Maka kalau Imam Ahmad hidup di zaman kita, riwayat kita ditolak-tolakin semua. Karena banyak yang suka melalaikan sholat witir. Ya, Imam Ahmad begitu sampai mengagungkan sholat witir. Ya. Baik. Kemudian pentingnya istiqamah, yakni membuat seseorang senantiasa di atas kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihah." Kata Nabi SAW, jika seorang sakit atau dia sedang safar, ya Pak ya, karena kita dalam hidup pasti pernah sakit. Kita dalam hidup pasti pernah safar. Ya. Maka dia akan dicatat baginya melakukan amalan-amalan sebagaimana tatkala ia sedang mukim dan tatkala ketika ia sedang dalam keadaan as-sehat-sehat. Ya, dalam hadis Bukhari. Maka orang istiqomah Pak, antum nih misalkan ya, tiap hari istiqomah salat malam 11 rakaat. Di waktu paginya antum salat subuh berjamaah, zikir pagi, zikir petang, salat biasa terus berjamaah ke masjid, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ya. Kemudian antum menjaga salat duha misalkan. Ya. Bisa 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lalu antum yakni sering berziarah ya ke rumah orang tua, birrul walidain, suka memberikan makan kepada. Suatu ketika antum diberikan ujian, misalkan sakit, misalkan kesempitan, antum tidak memiliki harta, misalkan antum safar harus pindah, ya, maka seluruh perbuatan antum yang ketika antum mukim tetap ditulis oleh malaikat-malaikat Allah. Allahu Akbar. Kita sakit, ingat Pak, ada waktunya tubuh kita akan lemah. Maka siapa yang menjaga tubuhnya ketika sehatnya, maka Allah akan ingat ketika dia lemah. Ya. Maka ketika kita sedang diberikan kesehatan, diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mukim kita tidak harus safar, pergi jauh-jauh, maka manfaatkan untuk beramal saleh. Dan ingat, amal saleh itu luas, ibadah itu luas. Ya. Karena sebagian orang ada yang hanya mengkhususkan ibadah itu hanya di masjid lah. Ya. Antum biasakan, misalkan ya akhi, antum naik kendaraan, antum biasa zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Antum biasakan lisan antum. Demi Allah, ketika antum sedang sakit, antum biasa jalan tiap pagi berzikir seperti itu, tetap dicatat antum seolah-olah berzikir. Antum biasa zikir pagi petang, ketika antum sedang betul-betul sakit, antum tidak bisa melantunkan lisan antum untuk berzikir, maka Allah tetap mencatat antum seperti orang yang berzikir pagi dan petang. Allahu Akbar. Maka itulah enaknya orang-orang yang istiqomah, Pak. Orang-orang yang istiqomah maka tetap dicatat amal-amal kebaikannya. Ya. Maka perhatikan ini istiqamah. Ini perkara yang sangat agung. Ya. Perkara yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis At-Tabrani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa likulli 'amilin sirrah
wa likullin sirratin fatrah. Kata Nabi SAW, setiap amal itu ada masa-masa semangatnya. Setiap amal itu ada masa-masa semangatnya. Dan setiap masa semangat itu akan ada masa fatrah, ada futur. Itu pasti memang tidak bisa seseorang terus memang. Itu ada masanya. Ya. Lalu kata Nabi, "Faman yakun fatratuhu ila sunnah faqad ihtada." Maka siapa yang futurnya itu lalu dia beralih kepada sunnah, maksudnya apa? Allah berikan orang yang biasa istiqomah, Pak. Ketika dia futur kepada satu perkara, Allah bukakan perkara sunnah yang lain. Allahu Akbar, ini pentingnya istiqomah. Orang yang istiqomah pada satu perkara, ketika dia pun diuji dengan masa fatrah, artinya dia futur, dia berhenti, maka dia Allah tunjukkan kepada perkara yang lainnya. Dan di atas sunnah. Maka orang ini kata Nabi di atas petunjuk. Maka contohnya dia biasa membaca Al-Quran, ya, 1 hari 3 juz, lalu tiba-tiba datang masa futurnya sehingga dia hanya membaca 1 juz, lalu Allah bukakan dirinya sehingga dia membaca kitab-kitab para ulama, misalkan membaca kitab Sahih Bukhari, membaca kitab Sahih Muslim, membaca Riyadhus Shalihin dan seterusnya. Maka Allah buka pintu yang lainnya. Maka orang ini di atas petunjuk kata Nabi, wa man yaqu' ila ghairi dzalik, namun barang siapa yang selainnya, artinya ketika dia futur dia tidak kepada sunnah, malah dia kepada yang lainnya. Biasa baca Quran berubah menjadi baca Quran. Biasa ya sibuk dengan perkara-perkara tentang surga dan neraka, lalu sibuk dengan perkara politik. Sibuk. Maka kata Nabi, faqad dhalla, maka orang ini telah tersesat. Ya. Kenapa? Karena orang ini kemungkinan besar tidak istiqamah. Ya. Pentingnya istiqamah. Ya. Maka seseorang hendaknya dia berusaha untuk istiqamah. Taib. Kemudian kenapa pentingnya istiqamah? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui kepada kita bahwa seseorang akan mati di atas apa yang biasa ia lakukan. Yang biasa kita bacakan di dalam khutbah hajat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Maka berkata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, kata beliau apa yang beliau katakan, man asya ala syai' mata alaihi. Siapa yang hidup di dalam satu pola, maka Allah akan wafatkan di pola itu. Ya. Maka siapa yang biasa istiqamah membaca Al-Quran contohnya, maka Allah akan wafatkan dia di atas Al-Quran. Lihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, wafat di tahun 32 Hijriah min Dzulhijjah. Beliau dibunuh, dan ketika beliau dibunuh dalam keadaan membaca Al-Quran, karena begitu cintanya beliau kepada Al-Quran. Man asya ala syai' mata alaih. Ada seorang Pak di Riyadh, hobinya yakni suka membawa makanan untuk orang-orang miskin. Maka dia sedang membawa yakni makanan-makanan di bagasinya, dan dia biasa pergi ke tempat-tempat orang miskin. Dan Allah wafatkan dia dalam perjalanan itu. Tiba-tiba dia di jalan raya, lalu dia kehilangan kesadaran dan ditemukan wafat. Dan ketika dibuka mobilnya penuh dengan makanan yang akan diantarkan kepada fakir miskin. Allahu Akbar. Man asya ala syai' mata alaih. Seorang syekh biasa mengajarkan ilmu dan bersemangat di atasnya dan ikhlas kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah wafatkan dia di atas tatkala dia mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Ya. Maka siapa yang ingin wafatnya di atas husnul khatimah,
maka hendaknya dia lakukan istiqamah di atas satu perbuatan. Apa yang bisa antum banggakan di hadapan Allah Jalla wa'ala? Tidak perlu manusia ketahui, cukuplah kita dengan Allah. Dan mudah-mudahan Allah akan wafatkan kita di atas itu, ya. Kemudian kenapa istiqamah sangat penting? Karena ya Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita beribadah sampai ajal menjemput. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabb kalian sampai ajal itu datang. Maka tidak ada, Pak, seseorang libur dalam mengibadahi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka terus kita berusaha beribadah. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala, ketika ingin wafat, syaitan mendatanginya, kata putranya Abdullah. Maka beliau sibuk mengatakan, tidak, belum. Kenapa? Kata Imam Ahmad, syaitan mendatangiku mengatakan, wahai engkau Ahmad, engkau telah begini, engkau telah begini, engkau telah begini. Engkau ini sudah diangkat, engkau begini. Kata Imam Ahmad, belum. Kenapa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka jangan kita kadang-kadang merasa diri kita sudah cukup. Jangan, ya. Beribadah kepada Allah. Apalagi kita beribadah dengan yang namanya menuntut ilmu. Semakin kita mengkaji ilmu, makin pahamlah kita bahwa kita ini bodoh. Makin tampaklah kita ini bodoh. Maka sungguh ajib orang-orang yang hari ini merasa dirinya besar, merasa dirinya paling pintar. Orang yang semakin belajar, dia akan makin tahu kekurangan dirinya. Dia akan melihat bahwa betapa banyak potensi-potensi yang akan bisa menjerembabkan dia ke dalam neraka Allah. Maka dia berusaha untuk memperbaiki, ya, dan dia berusaha menyibukkan diri dengan aib-aib dirinya. Maka ini orang yang mulia. Taib, itulah pentingnya istiqamah. Lalu pertanyaan besar, bagaimana agar kita istiqamah? Ini pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana agar kita bisa istiqamah? Maka yang pertama, para ulama memberikan kepada kita nasihat. Yang pertama, ad-du'a, berdoa. Wahai saudaraku sekalian, tidak ada senjata yang paling ampuh dan tidak ada sesuatu yang paling besar dalam perkara orang-orang beriman daripada ad-du'a, berdoa. Karena ad-du'a ialah ibadah. Doa itu ibadah yang paling agung. Lihat Nabi SAW ketika 300 para sahabat di perang Badar melawan 1000. Apa yang membuat Allah Tabaraka wa Ta'ala menangkan? Karena Nabi SAW mengangkat tangannya terus, kata Abu Bakar, sampai jatuh lagi, sorbannya diangkat lagi, jatuh lagi. Terus Nabi SAW berdoa. Dan Allah menangkan, ya akhi. Maka kita perlu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan doa untuk istiqamah yang paling bermanfaat, tahukah antum doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata ini doa yang paling utama. Jadi di dalam kehidupan seorang mukmin ternyata ada sebuah ayat yang kita baca dan merupakan bagian dari rukun salat. Pantas Allah letakkan di dalam salat. Allahu Akbar. Dan ini merupakan sebaik-baik dari surah yang dibaca di dalam Al-Quran dan dijadikan rukun dalam salat. Dan ternyata kalau antum perhatikan, untuk sampai kepada kalimat ihdinas siratal mustaqim, maka diawali dulu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, yakni kita bertawassul dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita menyebutkan asma wa sifatullah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Tauhid apa itu? Tauhid rububiyah. Cukup sampai situ? Belum.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seseorang bertawasul yakni dengan amal salihnya, dan itu pun merupakan tauhid uluhiyah. Baru setelah itu dia masuk ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus ya Rabb. Ternyata untuk sampai kepada doa itu seseorang perlu untuk bertawasul dengan tauhid, dengan nama-nama Allah, dengan nama dan sifatnya Allah, dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifatullah. Allahu Akbar. Ini doa yang sangat agung. Namun banyak orang ketika membacanya lalai, atau mendengar imam ketika membacanya dalam keadaan lalai. Jangan ya akhi. Maka perhatikan baik-baik ketika kita membaca Al-Fatihah. Karena ini doa yang paling ajib untuk mendapatkan istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya ada 3 kata para ulama. Yang pertama, kita minta dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Artinya seseorang dari kesesatan menuju petunjuk, dari kekufuran kepada tauhid, dari kebid'ahan menuju sunnah, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ini makna yang pertama. Ketika Allah kabulkan yang pertama, lalu kita minta yang kedua. Apa itu? Ya Allah, jadikan aku istiqamah di atasnya. Berapa banyak orang yang tadi kita katakan sudah paham Al-Quran, paham ilmu alat, paham tentang makna-makna ayat, paham tentang hadis-hadis Nabi SAW, tahu kadang-kadang ini halal, ini haram, tapi tidak mudah untuk istiqamah di atasnya. Sahih? Goyang, terkena fitnah dunia, terkena fitnah ini dan itu, goyang. Maka kita yang kedua minta istiqamah. Lalu permintaan yang ketiga setelah Allah berikan istiqamah, yang ketiga kata para ulama, yakni seseorang akan dibukakan pintu-pintu kebaikan selanjutnya. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Maka perhatikan baik-baik. Dan konsekuensi dari ihdinas siratal mustaqim akan dilindungi dari perbuatan 2 dosa besar, al-maghdub, ad-dallin. Karena ayat selanjutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena setelah kita minta ihdinas siratal mustaqim, maka jelas jalanan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Dalam surat An-Nisa, yakni para syuhada, wasyiddiqin, wassalihin. Ya, tentu para nabi kita jauh daripada, kita nggak mungkin jadi nabi lagi. Kalau ada yang ngaku jadi nabi sesat. Tapi kita masih punya kesempatan 3. Ya, yakni asyiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Itu jalan-jalan orang yang diberikan nikmat. Dan jangan jalan siapa minta tolong kepada Allah, al-maghdub. Siapa mereka? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, al-yahud, Yahudi. Bapak tahu Yahudi gimana, Pak? Intinya gaya beragamanya Yahudi gimana? Antum pernah masuk restoran Padang? Pasti pernah ya, semua orang pernah makan restoran Padang. Ya, kita nggak perlu sebutin brandnya. Tapi gimana culture-nya kalau kita makan di restoran Padang? Akan dihidangkan seluruh hidangan. Terus gimana? Kita ambil apa yang kita suka dan meninggalkan apa yang tidak kita suka. Jangan seperti itu ya akhi. Seorang mukmin balik kepada surat Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara total, secara keseluruhan. Walaupun nanti dalam prakteknya fattaqullahum mastata'tum, sesuai kemampuan. Semua orang keadaannya berbeda-beda. Tapi jangan pernah menolak. Ya, masuk ke dalam Islam secara total. Ya. Dan waladdallin, orang-orang Nasara, kenapa dikatakan sesat? Karena mereka beragama tanpa ilmu. Maka yang satu
berilmu tapi tidak beramal atau dipilah-pilih. Yang satu beramal tanpa ilmu. Ini adalah jalan kesesatan. Orang yang berjalan di siratal mustaqim, yakni orang yang diberikan ilmu lalu beramal. Ilmu beramal, ilmu beramal. Maka inilah ya jalan yang lurus. Maka berdoa ketika ihdinas siratal mustaqim, hendaknya kita bersungguh-sungguh. Kemudian doa juga yang bermanfaat yang terus kita harus lantunkan, kata Ummul Mukminin, Nabi SAW senantiasa setiap harinya beliau tidak pernah lepas dari doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya akhi, Nabi SAW telah diampuni dosa-dosanya masa lalu dan akan datang, tapi lisannya senantiasa basah dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Nabi juga pernah memerintahkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhum, wa Anas, aktsir, perbanyak. Apa itu? Doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, atakhafu alaina ya Rasulullah? Apa engkau khawatir kepada kami? Apa engkau khawatir kepada para sahabat yang telah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an, sehingga engkau memerintahkan kepada kami banyak mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Apa kata Nabi SAW? Naam, iya. Allahu Akbar. Kalau satu kelompok manusia yang telah dipuji oleh Allah Jalla wa'ala, yang Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni, tapi Nabi masih khawatir dan Nabi perintahkan perbanyak ucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, maka tentu kita lebih dikhawatirkan lagi, Pak. Maka hendaknya kita memperhatikan doa ini. Banyak berdoa, doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam sujud kita, setelah kita zikir sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Demi Allah ya akhi, orang berubah, orang muda berubah. Ya, antum yang biasa tadinya sudah biasa dengar Quran, syaitan tuh pinter. Yang ibu-ibu mungkin bapak-bapak yang sudah tua, kadang-kadang nih sudah istiqomah tiba-tiba kedengeran lagu zaman dulu. Ya Allah, ingat dulu kita. Coba putar lagi. Ya Allah, ingat dulu tuh lagi di sini tuh. Tuh pas makan ini tuh ketemu si fulan begini. Udah tembang nostalgia kembali diputar. Syaitan itu pintarnya luar biasa. Didatangkan bayangan-bayangan itu. Allahu Akbar. Lihat, Anda dapat berita sedih sekali, Pak. Ada seorang sampai wafat di atas zina. Bayangkan ini wanita, ya, wanita ini, Pak, sudah bercadar bahkan, Masya Allah. Punya suami, alhamdulillah dikaruniai 2 anak. Alhamdulillah. Lalu ikutlah diajak temannya nih, udahlah sekali doang, reuni SMP. Ini umur udah 40 nih, Pak. Udah lewat masa muda, 40 lebih. Ketemulah teman SMP-nya. Ternyata dulu pernah merajut ya, hubungan asmara. Apa yang terjadi, Pak? Mulai berhubungan. Lalu si laki-laki ini karena dia punya suaminya pas-pasan. Rupanya karena teman ini sudah sukses, ya dikirimin HP baru, pakai HP, mulai SMS-an, WA-WA-an, sampai akhirnya berzina. Allahu Akbar. Dan akhirnya, Pak, saking asiknya berzina, setiap bertemu berzina. Lalu pada satu ketika akhirnya si laki-laki ini sudah merasa keenakan, sudah merasa kasihkan, dia minta agar wanita ini minta cerai kepada suaminya. Tapi dia ternyata Allah berikan masih hati, dia katakan nggak bisa, ini hubungan kita telah salah. Maka dia ingin bertobat kepada Allah sebetulnya. Namun apa yang terjadi? Pertemuan terakhir mereka berzina dulu, setelah berzina dia katakan ini yang terakhir. Apa yang terjadi, Pak? Laki-laki ini mengambil tali di belakang mobilnya, lalu dia merasa kesal. Lalu dia dicekik dengan tali tersebut, ditarik sampai wafat, mati, lalu dibuang mayat wanita ini di depan masjid. Ini daerah Jawa Timur, Pak. Ditaruh depan masjid, ditulis sebuah kertas, tolong rawat jenazah ini ya sesuai syariat Islam. Jangan cari tahu siapa saya. Dan setelah diusut oleh polisi, ternyata teman SMP-nya ketangkaplah. Allahu Akbar. Lihat, Pak. Ya,
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka jangan ada orang kadang-kadang mengatakan kepada saya, pernah ada seorang jamaah, Ustaz tenang, kalau kita kan udah ngaji Ustaz ya, nggak mungkin lah kalau berzina. Anda kata, ya istighfar, istighfar. Berlindunglah kepada Allah dari zina. Nggak ada yang menjamin antum tidak berzina ya ahi. Ya Allah, ya jangan pernah kepedean ya ahi. Syaitan memiliki segala cara kadang-kadang, ya. Dan kalau orang itu sombong, maka Allah bisa timpakan kepada dia fitnah. Ya. Jangan merasa diri besar. Atau ada orang mengatakan, tenang, anak nggak akan kena subhat ahlul bid'ah, maka duduk di majelis ahlul bid'ah. Besoknya apa? Dia jadi pendukung ahlul bid'ah. Jangan. Istiqomahlah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Kemudian wahai saudaraku, yang kedua, ya, hendaknya agar istiqomah banyak-banyak menuntut ilmu. Banyak menuntut ilmu, ya. Bukankah dalam hadis Muslim yang biasa kita baca, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang senantiasa berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan perjalanan menuju surga. Artinya dia istiqamah di atas menuntut ilmu, maka jalannya akan istiqamah menuju surga. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, siapa yang tidak menyibukkan untuk menuntut ilmu, maka dia akan jatuh kepada neraka. Apalagi ini zaman penuh fitnah, Pak. Ya, zaman yang penuh fitnah, yang kata Nabi SAW, agama seseorang akan seperti tikar, terutas demi utas akan terbuka. Nggak mudah di zaman ini. Ya. Seutas demi seutas akan terbuka. Maka seseorang hendaknya banyak menuntut ilmu. Ya, kata Nabi SAW, nanti zaman penuh fitnah itu bagaimana sifatnya? Kata Nabi, katsiran khutaba'uhu. Khutaba yang banyak siapa? Khutaba, orang-orang yang pintar ceramah, pintar ngomong. Tapi qalilan, sedikit, fuqahahu, para fuqahanya sedikit. Dan hari ini kita lihat, Pak, ada orang, ya, levelnya cuman dai, levelnya cuman ustadz, tapi lagaknya seperti mustahid mutlak. Seolah-olah fatwanya nggak pernah salah. Allahu Akbar. Ya. Padahal lihat Syekh Albani rahimahullah taala, ilmunya yang begitu luasnya, Pak. Ketika beliau diagungkan, kata beliau, aku hanyalah seorang penuntut ilmu. Bagaimana tawadhu'nya para ulama, ya. Maka ya banyak menuntut ilmu. Dan Allah telah mengatakan, artinya Nabi SAW telah mengatakan, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Ingat, siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Paham kan ini? Ini orang yang mau istiqamah, maka dia buat dirinya faqih, dan tidak ada jalan lain kecuali menuntut ilmu, ya. Taib. Kemudian yang ketiga, sibukkan dengan dakwah. Sibukkan dengan dakwah. Maka dakwah ini, Pak, tidak perlu antum harus menjadi pembicara, ya, tapi sibukkan menjadi bagian dari dakwah. Apakah antum memberikan harta antum? Maka kalau antum sudah lihat ada satu tempat kajian ini ilmiah, mengajak kepada manhaj yang hak, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, maka jangan ragu. Di tempat itu butuh apa? Butuh speaker, butuh apa? Infakkan harta antum. Demi Allah itu akan bermanfaat untuk kita. Dan orang yang istiqamah di atas dakwah, tidak akan Allah bukakan pintu-pintu keburukan nanti. Hartanya, contoh orang yang istiqamah menginfakkan hartanya di jalan kebaikan, nggak ada jalan lagi ke jalan syaitan. Kapan orang menginfakkan hartanya ke jalan syaitan? Karena tidak pernah menginfakkan di jalan dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Ya. Maka siapa yang diberikan kemudian oleh Allah, ya, untuk berdakwah dan menjadi bagian dari dakwah, lakukan ya akhi, lakukan. Karena antum sibuk dengan dakwah, maka antum akan ditolong oleh Allah tabaraka wa taala. Ingat kata Allah tabaraka wa taala, wa man ahsana qawlan mimma da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan mana lagi yang lebih baik? Ucapan mana lagi yang lebih baik daripada orang-orang yang mendakwahkan, mengajak manusia kepada Allah
Dan mereka beramal salih dan mereka mengatakan sesungguhnya aku orang-orang muslim. Maka orang muslim itu berdakwah dan berdakwah sesuai kemampuan ya akhi. Hari ini ada subhat kan Pak. Kadang-kadang ada orang dakwah, ada pendakwah tanya, "Antum lulusan mana?" Oh, kalau lulusan teknik nggak bisa dakwah. Ya akhi, jangan sibuk dengan gelar ya akhi. Sibukkan dengan seseorang itu berbicara di atas ilmu atau tidak, itu yang penting. Syekh Utsaimin gelarnya LC, MA, doktor, nggak ada ya akhi. Tapi beliau orang yang betul-betul belajar. Dan yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah, maka yang seperti itu ambil. Bukankah juga ada orang lulusan S3 Ummul Qura terus membuka acara sekarang menjadi bagian dari Syiah? Apa itu mau antum ambil? Nah, maka jangan sibukkan dengan itu, tapi sibukkan dengan ilmu. Karena ini kebodohan ya. Ada orang-orang yang hari ini sibuk dengan demikian. Justru kita harusnya senang. Ada saudara-saudara kita, dia lulusan teknik industri, lulusan IT, tapi dia belajar agama dan dia paham terhadap agama, dia bisa bahasa Arab, dia paham tentang tafsir. Allahu Akbar. Dan itu dahulu para sahabat seperti itu ya. Para sahabat tentu kira apa? Pedagang. Ada dari antara mereka berdakwah cari amplop gitu. Dakwah dijadikan ma'isyah, ada yang kayak gitu? Para sahabat dahulu berdagang. Lihat Syekh Albani rahimahullah ta'ala pun, beliau apa yang beliau lakukan? Beliau jadi tukang jam. Maka kalau orang-orang hari ini yang mengatakan seperti itu, nanti akan ada katakan, jangan ambil ilmu dari tukang jam. Ya, maka jangan dilataf. Ya, sibukkan dengan ilmu. Ya. Kemudian agak istiqomah ya ahi, teman yang baik yang keempat. Cari teman yang baik. Jangan main-main nih sama teman. Penting sekali teman ya akhi. Antum saja kemarin merasa enggak waktu berRamadan? Siapa yang bisa mendapati banyak kebaikan di Ramadan? Karena terkadang pengaruh ada teman. Antum mau itikaf coba. Semangat enggak punya teman? Semangat. Antum mau kajian pergi ke daurah seorang masyayikh atau seorang ustadz, kalau ada teman semangat enggak? Semangat. Teman itu penting. Kata Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalil." Ya, dan para ulama mengatakan as-sahib sahib. Sahabat itu menarik sahabatnya. Kalau antum punya sahabat suka duduk di majelis ilmu, antum jadi suka. Kalau antum punya sahabat suka salat sunnah rawatib, antum jadi suka salat rawatib. Maka sahabat ini teman sangat penting ya. Maka cari teman yang salih. Demi Allah, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak ada kenikmatan yang lebih besar setelah seseorang diberikan hidayah Islam. Yang kedua yakni apa? Teman yang salih. Dan orang yang telah mendapati teman yang salih Pak, pegang erat-erat kata beliau. Karena mendapatinya sangat sulit dan lepasnya begitu mudah. Pegang erat-erat teman yang salih. Dan teman yang salih Pak, teman yang ketika kita tidak tahu, kita tidak pernah diperdengarkan, tapi mereka orang-orang yang senantiasa mendoakan kita tanpa bikin status. Kalau mereka sholat malam, teman yang salih itu ingat wajah kita, dia doakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan temanku hidayah. Allahu Akbar. Punya teman yang saleh itu enak Pak. Ya. Dia selalu mendoakan kita, ingat sama kita. Allahu Akbar. Ini teman yang saleh. Maka cari teman-teman yang saleh agar kita istiqomah. Ya, agar kita istiqomah. Baik, ya. Yang terakhir, ya. Yang terakhir ya akhi, agar kita istiqamah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, yakni la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Kata Nabi SAW, tidak akan istiqamah seorang sampai istiqamah hatinya. Maka ingat, amalan hati sangat penting. Seorang istiqamahkan hatinya. Ya, idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ya. Namun kata Nabi SAW, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanu. Tidak akan istiqamah hati sampai lisan juga istiqamah. Maka biasakan ucapan yang baik. Ucapkan yang baik Pak. Ingat, orang beriman sifatnya hanya dua pilihan kalau berucap. Ucapkan yang baik atau diam. Biasakan. Semakin sedikit berucap, maka insya Allah kita akan istiqamah. Jangan kebanyakan bicara. Bicara yang seperlunya. Ya, bicara yang
seperlunya, ya. Maka inilah jalan-jalan kita agar kita diberikan istiqamah, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, ada pertanyaan? Ya, Bapak silakan. Waalaikumsalam. Mulai dulu dari yang baik. Nah ini yang harus kita pertahankan. Kalau kita makan istiqomah dengan pelit dari dulu pelit sampai nanti pelit istiqomah juga. Tapi itu perjuangan saya Pak. Nanti itu dikoreksi. Jadi untuk istiqomah kita juga harus mulai dulu dari start yang terbaik. Nah ini harus kita pertahankan sampai akhir. Nah, kalau kita dari puasa sudah berbuat baik, ya itu sampai habis puasa itu pertahankan itu maksudnya istiqomah yang baik. Nah kemudian tadi mengenai siratal mustaqim ya, itu kita selalu baca biasa beberapa kali, kita seperti itu ada berapa ribu kali. Kita tahu nggak ada di mana itu siratal mustaqim? Yang setahu saya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau tahu siratal mustaqim, kita baca Al-Quran. Tadi sarannya dan bacalah walaupun 5 ayat, 2 ayat ya, setiap hari atau setiap. Nah, yang saya pertanyakan satu ini mengenai dari setiap misalnya tahajud atau zikir baca Al-Quran. Maka apakah kita mesti hafal? Mungkin nggak hafal Pak Ustaz. Jadi kita tahajud dulu, zikir dulu, baru kita baca Al-Quran. Baik, ya. Baik, ya. Iya. Iya, baik. Pertanyaan Bapak ya. Yang pertama tadi malah lupa saya. Oh, istiqomah ya, baik. Iya. Istiqomah Pak, ya, istiqomah. Bapak sudah betul istiqomah konsisten ya. Dan tadi Bapak katakan kalau yang dimulai dari yang baik, betul istiqomah artinya kita istiqomah di atas kebaikan. Kalau ada orang awalnya tadi pelit misalkan, bakhil. Makanya tadi dikatakan bagaimana agar istiqomah? Butuh dia menuntut ilmu, butuh dia berdoa. Ketika dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Pak ya, maka dia sedang meminta petunjuk, ya Allah, berikan aku petunjuk dari bakhil kepada dermawan. Kan itu, dari keburukan menuju kebaikan, dari kesesatan menuju petunjuk. Maka maknanya, ya, seseorang dia berilmu, mohon pertolongan kepada Allah, maka setelah itu mudah-mudahan Allah jadikan dia istiqamah di atasnya. Ya, Pak ya. Jadi kalau tadi ada dikatakan orang yang sudah baik tentu dia berada di atas kebaikan itu pertahankan. Tapi orang yang berada di atas keburukan maka dia tadi butuh ilmu sehingga dia memahami bahwa pelit itu tidak baik. Bahwa bakhil itu kata Allah orang yang bakhil pada orang lain pada hakikatnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Maka dia pahami itu. Dia betul-betul lihat, dia betul-betul belajar dalam Al-Qur'an, lihat Qarun contohnya, hartanya begitu banyak. Apa yang terjadi akhirnya tenggelam, nggak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Maka setelah dia berilmu tentang itu, maka mudah-mudahan ya dengan pertolongan Allah, maka Allah jadikan dia menjadi orang yang tidak pelit. Setelah itu dia istiqomah di atas, yaitu bersedekah dan seterusnya. Itu maknanya. Kemudian yang kedua tadi ya, bahwa yang Bapak katakan istiqomah ya, ada di mana istiqomah? Ya tentu istiqomah intinya Pak, bahwa orang yang beristiqomah itu istiqomah di atas jalan Allah dan Rasulnya. Dan jalan Allah dan Rasulnya tidak ada jalan lain. Tadi balik lagi kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka seseorang membaca Al-Quran, lalu dia mentadaburinya, memahaminya, berjalan di atasnya, maka ini akan membuat dia memahami tentang kehidupan dan memahami tentang kebenaran, dan dia akan berusaha istiqomah di atasnya. Ya. Maka siratal ladzina an'amta alaihim, bahwa jalan yakni siratal mustaqim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Maka setelah jelas, maka kita ngikuti jalannya siapa? Para nabi, ya Pak, para syiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Maka tentunya sebetulnya apa yang Bapak tanyakan ini penjelasannya sangat panjang, Pak. Penjelasannya sangat panjang dan kita makanya butuh terus menuntut
ilmu, sehingga Bapak akan semakin tampak nanti mana yang hak dan mana yang batil. Makanya lihat salah satu nama Al-Quran Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Pembeda. Maka orang yang mempelajari Al-Quran dan dia berada di atas Shiratal Mustaqim, maka salah satunya dia akan diberikan oleh Allah pembeda, Furqan di dadanya. Maka dia bisa membedakan nanti mana yang hak dan mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Inilah orang-orang yang diberikan jalan yang lurus, ya. Tapi yang jelas Pak, saya doakan mudah-mudahan Allah tabaraka taala melembutkan hati Bapak dan memberikan Bapak di atas Shiratal Mustaqim, dan bersemangatlah Pak di atas menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah tabaraka taala akan memberikan kefakihan kepada Bapak sehingga Allah tabaraka taala mengeluarkan ya dari kebodohan menuju ya cahaya yang terang benderang. Baik. Ya. Kaitan dengan istiqomah Pak Ustaz. Ya. Saya tanya untuk masalah sholat tasbih. Itu ada yang namanya toleransinya di situ. Apabila anak itu mengerjakan minimal itu 1 kali dalam seumur hidup. Ya. Adapun salat tasbih Pak, salat tasbih terus terang, salat tasbih memang diperselisihkan oleh para ulama, namun yang saya ambil bahwa salat tasbih ya dihasankan ya, dihasankan. Namun adapun dikatakan apakah salat tasbih dikerjakan minimal 1 kali seumur hidup, saya tidak mengetahui akan hal itu ya. Terus terang saya tidak mengetahuinya, namun memang terjadi, yang jelas terjadi khilaf di antara para ulama karena salat tasbih memiliki tata cara yang agak sedikit berbeda dengan salat-salat biasanya ya. Namun sejauh ini yang saya terima ya, yang saya pahami bahwa salat tasbih sebagian para ulama menghasankan hadisnya ya. Namun kalau dikatakan salat tasbih ini apakah dikerjakan ya, bagaimana kaifiatnya, maka perlu kita membuka lagi ya Bu kitab-kitab para ulama agar kita menemukan bagaimana yang sahihnya Pak. Karena yang saya temukan terkadang di masyarakat ada yang ditambah-tambah Pak. Maka ini yang perlu kita ambil lagi, kita cari lagi bagaimana, kalaupun kita ambil yang hasan, bagaimana kaifiatnya dan kita kerjakan sebagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun tadi dikatakan juga hanya 1 kali minimal dalam seumur hidup, wallahu alam, saya tidak mengetahui yang demikian. Baik. Saya rasa cukup ya karena waktu sudah masuk syuruk ya. Mudah-mudahan Allah tabaraka taala memberikan kepada kita kemudahan dan Allah tabaraka taala melembutkan hati-hati kita di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.